Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang juga Coach, Alhamdulillah kabar baik. Kita langsung saja ke sesi untuk tanya jawab. Ya siap Coach, siap. Ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Perasaan saya seperti ini Pak, masih agak merasa tegang Pak. Saya tegang. Betul Pak. Tentu ya, saya menghargai kejujuran Bapak ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah eh, ada hambatan dalam mencari solusi yang efektif gitu. Ada Coach. Ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak. Siap Coach. Di sini apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching pada kali ini? Sebetulnya saya ingin meningkatkan Coach kemampuan presentasi saya di depan umum gitu Coach. Ya baik. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin presentasi itu penuh dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan hasil dari presentasi saya gitu Coach. Ya, bagus sekali. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching kali ini? Tentu saya ingin bisa presentasi dengan lancar, kemudian dengan baik, dan tanpa rasa ada gugup sedikit pun, serta mendapatkan feedback positif dari audiens saya gitu Pak. Dan di sini memang rasa gugup itu Pak ya yang Ya, saya miliki gitu Pak. ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identitas. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam berprestasi? Ini menjadi kelemahan saya Coach. Yang pertama saya sering merasa gugup. Kemudian saya juga sering lupa kata-kata saat presentasi. Jadi dengan kedua ini otomatis saya menjadi gugup atau merasa gemetar gitu Pak, sampai Ya, ya. keluar keringat dingin gitu Pak. Ya, baiklah. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul terhadap Bapak. Rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif Pak kepada audiens sehingga saya merasa gugup itu Pak. Terkadang saya merasa berada di dalam tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Itu yang sering saya alami gitu Pak ketika saya merasakan hasil presentasi gitu Pak yang terbaik gitu Pak. Oke, saya juga sangat paham bagaimana Bapak menghadapi situasi hal seperti itu. Eh, Membuka ruang mungkin Pak ya bagi saya untuk menyusun Oke, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya juga memang merasa gitu Pak ya, merasa didengar gitu Pak, agar audien itu merasa maksimal gitu Pak. ya, ya. Eh, di sini kita akan bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi hambatan ini. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya ingin merasa lebih percaya diri gitu Pak, dan Ya, terampil dalam saat presentasi gitu ya. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa gitu Pak untuk mencapainya gitu Pak.
Baiklah, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Yakin dengan bimbingan ini yang bisa sampaikan. Baiklah, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan gitu? Tentu saya akan mempersiapkan Pak materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin dan Ya, mencari feedback dari teman atau mentor saya gitu Pak. ya. Bagus sekali ide Bapak. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam merencanakan aksi tersebut? Prioritasnya mungkin Pak mempersiapkan saja Pak materi, kemudian berlatih di depan cermin. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup yang saya alami gitu Pak. Ya, baik. Selanjutnya, apa strategi yang Bapak gunakan dalam mencapai tujuan presentasi tersebut? Tentu saya akan mencari Pak beberapa referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan Ya, berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya gitu Pak. ya itu sangat bagus sekali. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus yang sangat detail sekali yang akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, di sini bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya saya terus akan berlatih terus Pak. Berlatih terus dengan dengan membaca juga referensi-referensi yang lain gitu Pak. Hmm. Baiklah, dengan terus berlatih dan berkomitmen mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut. Saya akan meminta bantuan Pak kepada bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya Pak dengan dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan gitu Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching pada kali ini? Tindak lanjutnya bagaimana terhadap kegiatan coaching kali ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari beberapa teman atau mentor saya untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, Pak. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi secara efektif itu, Pak. Mungkin itu sudah menjadi tindak lanjut yang Bapak di kegiatan pada kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan atau bisa memahami kegiatan dalam mencari solusi kegiatan di coaching hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yuliana sebagai coach, karena sudah berperan aktif dalam kegiatan coaching pada hari ini. Kami cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach, atas bantuannya, Coach. Sama-sama.
Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, Bapak. Selamat siang, Pak. Bagaimana nih, Pak, kabarnya, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga dalam keadaan sehat selalu, Pak, ya, dan selalu bahagia nih, Pak. Ya, amin, Pak. Baik nih, Pak. Adakah yang mau kita diskusikan nih, Pak? Ya, di sini saya sedang merasa bingung. Anak-anak di kelas itu hari ini tidak begitu antusias atau dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya Pak, pantesan saya tadi melihat bahwa Pak Wawan sendiri saja nih, sepertinya kelihatan sedang kebingungan ada apa dan ternyata begitu ya Pak. Ya, Mari Pak kita diskusikan permasalahan tersebut ya Pak. ya. Ya Pak, saya ingin mendapat pencerahan agar pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik lagi, terutama dalam menghadapi anak-anak di kelas saya. Oh siap Pak, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya Pak. Nah Ya, Pak Wawan dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Pak Wawan dapatkan sebelumnya gitu Pak? nah, yang saya ingin mendapat ide yang sangat segar untuk kelas saya, khususnya saya di kelas 4. Saya kok merasa bingung mengajar dengan berbagai karakter dan kebutuhan murid itu, yang seperti apa gitu. Mhm. Jadi Pak Wawan ingin mendapatkan ide-ide segar gitu ya untuk Ya, ya, mengajar materi tersebut gitu Pak ya? ya, Khususnya di kelas 4. Oke. ya. Ya, karena sekarang, saya itu merasa bingung dengan mengajar dengan berbagai karakter dan kebutuhan murid yang ada di kelas saya, sehingga pembelajaran itu, kurang merasa efektif, Hmm. Nah, baik Pak. Nah, bisa Pak mendeskripsikan lebih jauh gitu Pak, ide-ide segar yang seperti bagaimana yang Bapak maksud itu gitu Pak? Begini Pak, saya kan sudah menjadi, wali kelas itu, kelas 4 itu selama 3 tahun. Tapi yang saya perhatikan anak-anak ada yang memahami dan ada yang tidak dapat pada materi yang saya berikan. Apakah mungkin mereka bingung dan bosan, dengan saya? Bagaimana itu Pak? Seperti itu ya Pak. Bagaimana Pak Wawan bisa mengetahui nih ada anak yang memahami kemudian tidak memahami materi dan kelihatan bingung dan bosannya itu dilihat atau dipandang dari segi mana Pak ya? Iya. Oh iya itu, saat memberikan materi dan umpan balik mengenai pertanyaan dan evaluasi, terhadap anak. Ada yang menjawab pertanyaan dengan benar, ada yang diam, dan ada juga yang, mengobrol. Tentu, di dalam kelas itu sangat bervariasi sehingga apakah anak tersebut, bosan dengan gurunya, dengan saya, atau bagaimana itu, Pak. Oh ya. Nah dari sana bagaimana nih Pak Wawan menyampaikan materi serta bahan evaluasinya seperti apa itu Pak? Mmm. Di sini saya menjelaskan, melalui buku paket yang ada di kelas. Biasanya saya, membagikan buku pelajaran, di kelas, sesuai jumlah anak, itu, Pak. Hmm. Kegiatan yang paling berhasil menurut Bapak apa? Dan bagaimana itu, bisa dikatakan, berhasil gitu, Pak? Jadi biasanya kegiatan pembelajaran, berdiferensiasi yang memakai berbagai media, misalkan ada visual, audio, atau kinestik. Di sini sesuai dengan kebutuhan, murid. Jadi membuat pertanyaan evaluasi dalam bentuk kuis atau, permainan, sehingga si anak itu merasa nyaman, eee,
atau belajarnya lebih seru. Nah, itu Pak. Nah, berarti menurut Pak Wawan itu bisa diterapkan di kelas Pak Wawan tidak? Kan itu pasti seru tuh, Pak. Iya ya Pak. Saya kan akan mencoba deh apa supaya murid lebih paham dan semangat dalam mempelajari materi tersebut, sehingga anak tersebut antusias atau merasa senang dalam pembelajaran tersebut. Selain kegiatan itu, Pak, apakah ada kegiatan yang bisa dipakai juga, Pak, atau yang lain? Eh, Itu Pak, produk biasanya produk materi yang IPAS atau perkembangbiakan tumbuhan itu bisa berupa gambar atau poster, terus ada komik dan video dari barang bekas. Nah, terus saya mencoba juga itu bisa dicoba atau ditampilkan ketika pembelajaran di kelas itu. Gitu Pak ya. Nah, dari tadi Pak kita berdiskusi Pak ya, apakah sejauh ini kita berdiskusi, apakah sudah mendapatkan pencerahan gitu Pak? Ya, sini saya tidak perlu bingung lagi untuk mengajar materi tentang IPAS di kelas 4, Pak. Saya akan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid pada zaman sekarang. Apalagi Kurmer itu menerapkan kurikulumnya yang berpusat pada peserta didik. Nah, Oke. itu. Oke, sekarang apa nih yang akan atau rencana Pak Wawan? Jadi hmm, yang saya akan Akan rencana ya. rencanakan yaitu mencari sumber materi itu dari berbagai eh, misalkan kan sekarang ada YouTube. Hmm. Maka saya akan mencoba menggunakan YouTube atau bertanya ke rekan-rekan guru yang lain yang sudah berpengalaman atau senior daripada saya gitu. Dari sana Pak, apakah ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Bapak? Hmm. Tentu ada di saya itu Ibu Ai yang beliau adalah merupakan guru yang telah mengikuti kegiatan BIMTEK IKM itu dan sudah dia dikatakan lulusan KJP yang saya akan minta tolong untuk saling berbagi terkait pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai media pembelajaran yang dia pernah lakukan sehingga saya bisa meniru atau bisa mencontoh terhadap Ibu Ai tersebut. Mhm. Bagus sekali Pak, bagus sekali Pak. Apakah selain yang tadi disampaikan ada lagi hal-hal yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu Pak? Tentu saya akan mencoba menonton video pembelajaran Mhm. materi IPAS eh, atau membuat lirik lagu dari materi juga membawa poster supaya anak-anak lebih memahami dan kegiatan pembelajaran itu tidak membosankan. Karena anak sekarang itu eh, ketika pembelajaran bosan, jadi kita harus mencari sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Intinya anak itu harus senang dulu, baru kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau sudah senang anaknya, otomatis pembelajaran juga mau belajar gitu Pak. Wah, itu sangat luar biasa sekali Pak dan akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik sekali Pak ya di dalam kelas tersebut Ya Pak ya. Pak. Ya. Ya Pak, pasti itu harus saya lakukan supaya anak-anak itu tetap semangat dan bahagia di kelas 4. Nah, karena kebahagiaan dalam pembelajaran itu anak merasa nyaman dan merasa senang dalam pembelajaran
di mapel-mapel yang lain gitu Pak. Oke, sekarang nih Pak Wawan nih, target pelaksanaannya sampai selesainya kapan nih Pak? Mungkin untuk saat ini saya akan mencoba 1 minggu, cukup ya Pak, 1 minggu. Baik, 1 minggu ya, agar kita Ya. tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progres, bagaimana Pak? Kita kan bertemu lagi ya Pak minggu depan. Nanti saya akan ceritakan update-nya atau hasil perkembangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas tersebut. Oke. Jadi minggu depan Pak ya? Minggu Ya depan Pak, kita ya, akan berdiskusi lagi Pak ya, sekalian kita berdiskusi juga yang lain gitu Pak ya? ya siap Pak, siap. Sini Pak, sudah sore nih Pak, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan coaching ini di hari ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching hari ini kita bisa mencari atau menerapkan solusi yang Bapak berikan terhadap saya dalam kegiatan coaching kali ini, Pak. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat ya Pak untuk kita semua gitu Pak. Amin, Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak. Tetap semangat, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi saya beserta rekan saya sebagai satu tim dalam percakapan coaching ini akan merefleksikan hasil coaching tersebut. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya Pak ya? Ya, Saya merasa percakapan ini berjalan dengan baik Pak ya, ya, sehingga Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya, dan saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Kemudian refleksi yang keduanya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya merasa masih perlu untuk meningkatkan kemampuan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih tajam, sehingga mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis lagi. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Koci. Kemudian refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Seperti tadi kita melaksanakan teknik stop Pak ya, ya, supaya lebih tenang, supaya lebih rileks, sehingga saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach untuk mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Refleksi yang berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan? Tentu saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, sehingga mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Koci dan menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya. Kemudian refleksi itu apa? Yang kedua Pak, tuliskan umpan balik ya dari Koci Anda ya? ya, Ya Koci, saya merasa senang dan bahagia serta gembira dapat melakukan coaching dengan Koci ya. Saya merasa ya. senang dapat membantu Koci untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar menjadi ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Itu adalah hasil dari refleksi percakapan Koci dan Koci ya Pak ya. Ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gilirannya Pak. Ya.
Ya, terima kasih. Saya akan merefleksikan hasil dari coaching antara coach dan coachee. Yang pertama, refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tersebut. Mungkin di sini selama berdiskusi itu beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, yaitu melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individual lainnya. Tidak ada penghakiman atau justifikasi. Kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi sehingga tidak menyudutkan satu sama lain. Yang kedua, refleksinya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Di sini terdapat aspek yang memerlukan perbaikan, beberapa keterbatasan dalam penahanan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Itu coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan saja yang termasuk alur tirta dan akan ditanyakan kepada coachee. Selanjutnya, refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini untuk tetap hadir penuh sebelum dan saat coaching akan dijaga kesehatan mental dan fisik agar terbiasa fokus. Nah, di sini sebelum melakukan coaching, saya dan rekan saya melakukan teknik stop sehingga bisa mengatasi atau membatasi diri hal yang akan mengganggu atau tidak fokus konsentrasi. Jadi mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya, refleksi yang keempat yaitu melihat kembali contoh dialog atau coaching. Nah, di sini kami akan berlatih kembali sehingga pertanyaan-pertanyaan dengan alur cerita itu sangat membantu bagi saya. Jadi pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat ini sangat berperan sekali. Saya merasa karena sebelumnya merasa canggung dan kaku, bingung karena harus memikirkan jawaban atau mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapi oleh saya. Itu mungkin refleksi dari saya. Terus umpan balik yang diberikan atau yang didapat pada kegiatan kali ini adalah kami merasa senang sekali dengan kegiatan coaching ini. Apa yang telah dilakukan sehingga saya bisa menerapkannya di dalam kehidupan atau dunia kerja saya, sehingga bisa mencari solusi dalam permasalahan yang saya dihadapi. Itu mungkin umpan balik yang saya didapat. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan saya selaku pada kegiatan coaching hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.